saya Priska dari Manado. Pokoknya demi Xpander MP4 lah. Selama tahun 2021 kompetisi berjalan, banyak sekali teman-teman semua yang tag mobil saya di Instagram dan juga sosial media lainnya. Nah, karena hal ini banyak sekali saya temui, saya juga penasaran apakah mereka masing-masing tahu? Tahu. Aku tahu banget sih. Banyak pengetahuan yang mereka tahu dari mobil yang saya pakai. Karena saya pribadi sangat ingin tahu dan juga penasaran seperti apa pengetahuan mereka, tim saya sudah melakukan interview secara random dari beberapa penonton yang ada di event Sprint Rally yang saya ikuti. Sebetulnya spesifikasi dari Xpander EP4 yang saya gunakan itu seperti apa? Mesinnya apa? Dan di mana mobil ini dibangun? Buat Xpander EP4 itu yang menarik itu karena dia tuh bagian mesin sama bagian sasis bawah itu mirip sama Evo ya, 10 ya. Jadi buat bangunnya ada part-part dari Evo yang bisa dibikin masuk ke bodi dan sasisnya Xpander. Kalau basic mobilnya itu dari Mitsubishi Xpander Cross ya. Basicnya bukan mesin Xpander tapi mesin Evo. Kemudian untuk kaki-kaki menggunakan EP4 kit. Mitsubishi Xpander EP4 basicnya menggunakan bodi Xpander dari Indonesia, kemudian untuk perakitan EP4 kit di negara New Zealand. Jadi bagaimana cara merubah mobil jadi EP4? Mobil itu terbagi dua, bodi sama sasis. Untuk membuat mobil itu menjadi EP4, artinya mobil itu harus berubah dari 2-wheel drive jadi 4-wheel drive. Caranya adalah ketika mobil masuk workshop, bodi sama sasis dipisahkan. Sasis ini yang dirubah sesuai dengan homologasi EP4. Tinggi suspensinya, armnya, gearboxnya, gardannya, dan lain-lain. Dan semua ini, semua mobil sama. Setelah sasis semua udah jadi, bodinya dipasang kembali dan siap menjadi spesifikasi EP4. Keuntungannya adalah karena semua kaki-kaki mobil EP4 adalah sama, jadi untuk stok spare part itu nggak perlu terlalu repot. Karena seperti satu contoh, suspensi. Satu suspensi bisa dipakai di 4 titik. Arm kiri sama kanan sama. Hub roda, depan sama belakang sama. Dan hebatnya, nggak peduli merek mobilnya apa, semua mobil menggunakan hal yang sama. Jadi satu tim dengan tim yang lain bisa tukeran spare part. Dan yang udah pasti, dengan kesamaan ini, semua terkontrol. Situasi, speed, durability, reliability, semuanya sama. Nah, untuk EP4 ini ada satu regulasi yang pasti, yaitu ketika kita memutuskan, misalnya saya bangun mobil Mitsubishi, mesinnya harus Mitsubishi. Sementara untuk gearbox, kaki, sasis, gardan, semuanya mobil-mobil itu kolongnya sebetulnya sama, tergantung bagaimana setup masing-masing tim. Kenapa kita harus bangun mobil EP4? Sementara mobil Group N selama ini yang kita tahu udah punya tenaga yang besar, 2000 cc, 4-wheel drive juga, penampilan mobilnya juga oke, dan spare partnya gampang didapat. Sekarang, alasan nomor satu adalah mobil Group N masanya udah lewat. Produksi mobil Group N terakhir udah lebih dari 5-10 tahun, jadi spare part udah mulai susah dicari. Kedua, dibandingkan dengan mobil sekarang, mobil Group N itu besar. Karena sekarang basically kita pakai hatchback atau small MPV atau small SUV. Jadi secara berat bobot mobilnya pun juga beda, hampir 150-200 kilo. Nomor 3, suspensi. Ini adalah perbedaan yang sangat besar dibandingkan dengan mobil Group N. Untuk mobil Group N, travelnya kira-kira hanya 5 inci atau kurang lebih 9-10 cm. Sementara, travel suspensi dari mobil ini minimal 25 cm bisa sampai 28 cm. Dan itu adalah keuntungan besar ketika kita mengemudikan mobil EP4. Handling lebih bagus, braking juga lebih bagus, untuk lewat jumping atau bump juga lebih bagus. Dan yang terakhir adalah handlingnya. Handlingnya pasti lebih akurat dan lebih positif dibandingkan dengan mobil produksi buatan showroom, yaitu mobil Group N.
Untuk mesinnya sendiri ada penurunan dari 2000 cc jadi 1600 cc, tapi jangan kecewa dulu. F1 juga dari cc-nya besar jadi cc-nya kecil kan sekarang. Teknologi udah berubah. Mesin 1600 AP4 tenaganya at least sama dengan mobil Group N, bahkan melebihi mobil Group N. Tenaga ini didapatkan dari turbo yang lebih besar, RPM yang lebih tinggi, engine management yang lebih baik, dan juga perubahan teknologi yang sudah semakin canggih. Jadi ya, mobil AP4 betul-betul plus poinnya sangat amat banyak. Dan untuk penampilan, no need to worry. Pasti ini jauh lebih bagus daripada mobil Group N. Karena untuk masalah aerokit, aerodinamik, mobil AP4 tuh udah pakai flare atau fender besar, wing besar, kemudian juga bodinya wide body. Jadi ya untuk di foto udah mobilnya masa kini, berfungsi aerokitnya untuk membantu cornering dan handling, dan penampilan mobilnya sangat baru. Widih, ini berasa lapar banget dari Surabaya. Wih, ini bener-bener. Jadi biasanya orang foto sama expander. Kita makan dong sama expander. Ini momen langka loh. Jadi gak rugi kami kesini naik Mitsubishi Lancer GTI. Kami emang dari dulu memang Mitsubishi banget lah. Thank you Mitsubishi. Terima kasih Mitsubishi. Surprisingly, mereka semua ternyata mengikuti journey Expander AP4. Dari mulai mobil konsep, sampai mobil jadi, hingga mobil ini punya prestasi menjadi juara nasional sprint rally tahun 2021. Saya senang sekali dengan respon yang saya dapatkan, karena ternyata journey yang diikuti ini bukan hanya karena mereka antusias terhadap Expander AP4, tetapi juga mengikuti perkembangan dunia otomotif khususnya rally di Indonesia. Kita akan ketemu lagi dengan project yang very exciting, dan kita tunggu aja ada apa di tahun 2022. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau belum like dan subscribe, silahkan pencet button di bawah ini. Drive your ambition, Mitsubishi Motors.